Dulu nggak pernah ada orang komplain masalah begituan adik-adik. Tapi sekarang Anda lihat, santri ngecor disangkanya kiai memperbudak santri, bener nggak? Tuh lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'ahudah wa ba'd. Terima kasih dan saya ucapkan jazakumullah khairan atas kesempatan yang sudah diberikan Ustadz Ziaul Haramain ini. Untuk kedua kalinya saya jumpa beliau. Jumpa pertama di MRBJ, kedua di Istiqlal. Saya ke Istiqlal itu pertama kali seumur hidup saya. Karena saya tuh orang rumahan, gak suka kelayaban, ngebolang gitu. Alhamdulillah bisa juga berjumpa dengan adik-adik semuanya. Saya sangat senang. Memang ini tidak direncanakan sejak awal. Termasuk bertemu dengan Anda saya tidak merencanakan. Takdir kan? Tidak direncanakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena ini tidak direncanakan, otomatis obrolan kita nggak akan serius-serius amat ya. Kita obrolkan hal-hal yang ringan saja. Adik-adik semuanya, saya punya kebiasaan yang barangkali bisa ditiru oleh para santri. Dari sejak mondok sampai sekarang. Sebenarnya dalam tradisi Nahdlatul Ulama, orang-orang NU, ini tuh hal yang lumrah. Cuma sekarang seiring dengan zaman yang terus-menerus berubah ya, mindset, cara berpikir, attitude, akhlak orang tuh makin kesini makin berbeda. Kalau dulu tuh hal yang biasa banget. Saya punya kebiasaan waktu sebelum ke Mesir, setelah pulang dari Mesir, kalau berkunjung ke pondok-pondok pesantren besar, alhamdulillahirabbil alamin, mungkin ini adalah nikmat Allah untuk kami. Saya pernah ke Gontor, ke Tebu Ireng, ke Tambak Beras, ke Darul Ulum, ke Ponpes At-Taqwa, ke Ponpes mana lagi ya, banyaklah pokoknya. Dan saya punya kebiasaan, silahkan ditiru ya, termasuk ke sini Darussunnah ini. Kalau Darussunnah saya mengenal lama, cuman baru pertama kali juga ke sini. Jadi ini kunjungan pertama dalam hidup saya ke Darussunnah. Mengenal almarhum Kiai Mustafa Yakub juga sudah lama, tapi nggak pernah jumpa dengan beliau. Setiap kali saya kunjungan ke pondok-pondok besar, saya punya kebiasaan berziarah dan mengunjungi makam para muasisnya, termasuk ziarah ke gurunya guru saya di pesantren. Pokoknya kalau datang ke pondok saya tanya muasisnya siapa. Pernah saya itu ke Sidogiri, Sidogiri tahu ya, itu pondok gede banget. Sidogiri itu luar biasa. Saya sangat kagum dengan pondok pesantren itu tuh. Sampai sana saya nanya sama pengurusnya, muasisnya siapa? Kata saya, Abah Sulaiman Ustadz. Makamnya ada di mana? Oh, makamnya nggak ada di situ. Oh, terus gimana saya kalau mau ziarah? Oh, agak jauh Ustadz, adanya di Jombang. Sidogiri kan di Pasuruan ya, adanya di Jombang. Oh ya sudah, kata saya, yang penting saya udah niat. Subhanallah, hanya berselang mungkin sebulan 2 bulan kemudian ya, saya kurang ingat, setelah saya diundang dari Sidogiri, jaraknya lebih dari 2 bulan ya. Setelah diundang dari Sidogiri, ada undangan lagi ke Tambak Beras, ke Darul Ulum yang sama Tebu Ireng waktu itu. Saya nggak tahu dan nggak ngeh gitu loh, kalau muassis Sidogiri itu
adanya di Jombang. Naik pesawat, landing, dari mulai landing disambut sama santri. Saya nggak tahu, nggak dikasih tahu kalau di Jombang itu ada makam muasisnya Sidogiri Abah Sulaiman. Cuma waktu berkunjung ke Sidogiri dulu, saya berharap ya Allah tolong pertemukan saya dengan muasisnya. Subhanallah, sampai istirahat di salah satu rumah alumni pondok pesantren, saya dikasih tahu, Ustadz tahu nggak muasis Sidogiri itu makamnya ada dekat di sini. Oh ya, Allahu Akbar. Saya langsung turun dari pesawat itu tanpa banyak tanya, tolong antarkan saya ke sana, saya ziarah. Saya meyakini dan Anda semua sebagai santri harus meyakini, hubungan kita dengan para ulama dan orang-orang soleh terdahulu itu tidak mengenal kata putus. Tidak mengenal kata putus. Kita hidup, mereka mati atau hidup? Hah? Kenapa Anda ragu dengan pertanyaan itu? Mereka itu hidup. Bukan saya yang bilang begitu. Akidah Islam sepanjang sejarah mengajarkan itu. Bahwa orang-orang yang meninggal itu hanya mati secara jasad, ruhnya hidup. Ruhnya itu hidup. Kalau Anda berkunjung ke mereka, mereka itu mengenal Anda dan tahu Anda, tapi Anda tidak bisa berkomunikasi langsung dengan mereka. Saya mau nanya, sampean datang ke rumah saya, bawa hadiah. Hadiahnya sangat membuat saya senang, sangat membuat saya gembira. Atau jangan ke saya deh, ke teman deh, berkunjung ke teman. Bawa hadiah istimewa. Kira-kira sohibul bait yang merasa dibahagiakan dengan hadiah itu membalas dengan sesuatu atau enggak? Normalnya gitu kan? Kalau kita berkunjung ngasih hadiah, ya yang dikunjungi juga biasanya wah malu kalau nggak ngasih hadiah nih. Ngasih hadiah juga. Doa yang kita panjatkan di samping kuburan orang-orang soleh, karena Nabi pernah bilang kuburan orang muslim itu raudhah min riyadil jannah. Sah walala? Sah, raudhah min riyadil jannah. Itu taman sorga. Dan tidak ada muslim yang kalau ziarah kubur tuh nyembah kuburan. Saya nggak pernah jumpa. Pernah nggak jumpa muslim ziarah kubur dan dia nyembah kuburan? Ada? Ada? Pernah Anda lihat? Coba aja tanya, sesekali iseng tanya, Pak, Bapak nyembah Kiai Mustafa Yakub gitu ketika ziarah itu, datang ke makam Rasulullah di Madinah, tanya muslim satu persatu kalau nggak percaya. Ada di antara mereka yang nyembah Rasulullah itu, namanya juga Rasulullah, utusan Allah. Gak mungkin disembah sama kaum muslim itu. Tapi agak miris ketika saya melihat sebagian kecil kelompok muslim yang seolah-olah tidak menyadari makna semacam ini. Kalau orang sudah mati, udah selesai. Itu ajaran dari mana coba itu? Ajaran ulama kita terdahulu mengajari itu. Jadi ketika kita berkunjung ke orang-orang soleh, dan mereka itu kehidupannya akmal min hayatina, hayatuhum akmal min hayatina. Kehidupan mereka itu lebih sempurna ketimbang kita. Apa coba? Di mana sisi kesempurnaannya? Anda sekarang, pengetahuan Anda itu, karena Anda terikat dengan jasad, Anda hanya bisa tahu sesuatu dan pengetahuan Anda itu terikat dengan waktu dan tempat. Benar nggak? Saya kenal ini setelah saya jumpa kan? Saya di Rajak, ini di Darussunnah, nggak ada pertemuan, saya nggak tahu apa-apa, betul? Itu hukum jasad itu begitu. Yataqayyad bizaman wal makan. Tapi ruh itu nggak begitu. Ruh itu tidak terikat dengan waktu dan tempat. Makanya ada hadis Nabi bilang kalau kita bersolawat dan mengucapkan salam, Rasulullah itu tahu solawat kita. Bukan dengan jasadnya tapi dengan ruhnya. Ruh itu punya keistimewaan, dia pengetahuannya lebih sempurna dengan pengetahuan ketika kita masih bersandar dengan jasad. Jadi kiai, orang soleh, ulama, saya di Mesir juga kebiasaan kayak begitu. Di sana ada makam Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaraknya itu sekitar 7 menitan dari tempat kami tinggal
Saya betah itu di sana. Dan melihat ada seorang guru kami di Al-Azhar, kamu kalau pengen tahu wali-wali Allah yang tersembunyi, sono, berkunjung ke sono, ke Sidnal Husain itu. Gak pernah sepi itu kuburan. Setiap hari, setiap malam. Gak pernah sepi. Orang Sunni, orang Syiah pada ziarah ke situ. Nah yang lucu, saya pernah foto di depan makam Sidna Husain itu. Disebar foto itu. Nih Nuruddin nih berkunjung sama makam orang Syiah katanya. Ya itu zaman medsos kayak begitu sekarang. Zaman penuh kebohongan adik-adik semuanya. Kita ini sebagai kaum terdidik, orang beriman lagi. Orang beriman punya pendidikan. Harusnya sih bisa kita menahan diri untuk tidak terjatuh dalam gelombang framing media yang sedemikian jahat itu. Saya bilang jahat. Karena luar biasa. Dampak yang dihasilkan itu serius luar biasa. Mengubah cara berpikir. Orang-orang dulu itu zaman saya mondok, gak pernah ada orang komplain soal cara murid menghormati guru. Dari mau itu nunduk, mau itu salaman 3 kali, ya gak? Mau itu dengan cium kepala, mau itu dengan mohon maaf jalannya agak ngesot, mau itu gak mau membelakangi. Ada tuh kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah, di pesantren-pesantren, kebetulan saya pesantrennya pesantren modern. Kalau pesantren modern itu ya biasa hormat kepada guru, tapi tidak sampai misalnya kalau berjalan itu nggak sampai sambil ya gitu ya, sambil ngeset begitu enggak. Tapi kita bisa menghormati kok. Itu adat istiadat orang lain, kita diajarkan menghormati. Orang nyembah berhala aja kita nggak boleh mencaci maki sesembahannya, bener nggak? Orang nyembah berhala dan itu tidak ada perselisihan menyangkut kesesatannya. Kita nggak boleh mencaci sesembahan orang lain. Jadi kalau sesembahan selain Allah aja nggak boleh dicaci maki, apa alasan Anda mencaci maki tradisi orang lain yang berbeda dengan Anda itu? Kan santri mah begitu cara berpikirnya ya. Santri zaman dulu. Dulu nggak pernah ada orang komplain masalah begituan adik-adik. Tapi sekarang Anda lihat. Santri ngecor disangkanya kiai memperbudak santri, bener nggak? Tuh lihat, itu efek dari perkembangan dunia modern. Kalau kita tidak memilih sikap tegas bahwa kita mempertahankan ajaran kepesantrenan yang diwariskan oleh para ulama kita, kalau kita nggak punya sikap tegas itu, kita bisa terbawa arus, keberkahan ilmu Anda hilang. Keberkahan ilmu Anda hilang. Kalau Anda nanya sama saya, Ustadz, mau coba kasih tahu ke kami apa rahasianya. Mohon maaf sekali, analah atahadas mimbab at-tafakhur wa ta'ali abadan. Saya tidak mencontohkan diri saya sebagai orang yang bisa diteladani, tapi kalaulah ada yang bisa diteladani, itulah amalan saya. Saya kepada guru-guru itu sangat hormat. Dari sejak saya mondok, sebelum saya ke Mesir, mau belok ke bandara, mau ke bandara saya belok dulu ke rumah guru saya. Hanya sekedar minta didoakan, guru saya memeluk saya, yassarallahu amrak, yassarallahu amrak, yassarallahu amrak. 3 kali. Subhanallah, saya datang ke Mesir urusan saya dipermudah itu. Dapat teman yang baik-baik, lingkungan yang positif, guru yang subhanallah mengubah kehidupan kita, sekolah lancar, S1, S2. Jangan lupa orang tua juga ya. Kalau kita ngomong guru nggak menafikan pentingnya berbakti sama orang tua. Orang tua apalagi alal ain war ras kata orang Mesir. Saya sebelum berangkat ke Mesir itu nyuci kaki ibu saya. Saya ajak ibu saya ke kamar mandi, "Mak, sebentar ke kamar mandi." "Ada apa?" Dicuci sama saya kaki ibu saya itu, kemudian airnya itu saya pakai buat berwudu. Sebagai bentuk takzim saya. Itu biasa banget. Kebiasaan kayak gitu tuh nggak ada masalah dengan orang-orang dulu. Heran kan? Zaman sekarang kenapa itu dipersoalkan coba? Udah mulai error isi kepala sebagian orang zaman sekarang itu. Hal-hal yang seharusnya kita pertahankan harus dipertahankan. Kebiasaan adab takzim baik kepada guru yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Yang sudah wafat kita doakan, yang masih hidup kita berikan penghormatan, kalau perlu bahagiakan hatinya. Selesai menulis buku,
Biasanya saya punya kebiasaan datang ke kiai saya. Sampai detik ini, baru sekitar mungkin semingguan yang lalu, saya datang ke kiai saya, Pak Kiai, ini buku terbaru saya. Awalnya dulu waktu saya jadi penulis, nulis buku pertama diserahkan ke Pak Kiai, seneng banget. Sampai-sampai ditunjukin sama guru-guru pondok, ini karya santri saya. Saya terharu. Luar biasa. Mungkin keberkahan ilmu itu mengalir dari lisan doa para guru kita, guru kami ya, guru saya secara pribadi. Dia bahagia, dia mendoakan, mungkin dari sana ya kalau saya meyakini itu. Karena itu saya berpesan kepada semuanya sebagai santri, segala bentuk ajaran yang bagus, yang diwariskan dan dicontohkan oleh para ulama terdahulu jangan kita tinggalkan. Ziarah kubur, bertawassul, tahlil, takzim kepada guru. Dulu mah kita lomba-lombaan kalau pengen khidmat sama guru itu. Kalau misalnya habis ngaji, air minum sisa kan, nggak tahu sekarang ada nggak sih santri kebiasaan kayak gitu tuh? Masih ada ya? Di sebagian pondok udah nggak ada. Santri-santri saya termasuk itu. Saya minum udah mereka lewat gitu aja. Tapi saya memaklumi, itu anak zaman sekarang. Zaman dulu ya Allah ada santri itu ngelihat gurunya ada sisa sedikit rebutan. Jangan salah, itu praktek semacam itu. Anda kalau baca, saya kira ini lebih paham kalau santri di sini. Sahabat-sahabat Nabi dulu tuh kayak gitu sama Rasulullah itu. Helaian rambut Nabi itu diperebutkan sama sahabat. Anda pernah baca riwayat itu kan? Ketika Rasulullah mencukur rambutnya, helaian itu diperebutkan oleh sahabat. Jadi itu ajaran yang sejak dulu diwariskan oleh Nabi dan sahabatnya. Tentu seiring perkembangan zaman ada perbedaan. Mana ada zaman Nabi sahabat ngesot di hadapan Nabi katanya begitu. Oke, iya. Tapi itu namanya ada, itu namanya tradisi, itu budaya lokal. Memang gak ada di zaman Nabi. Tapi intinya apa itu? Orang kalau misalnya ngesot ke kiai itu sama gak dengan ngesot kepada raja, sama gak dengan kepada penjajah? Itu warisan penjajahan, itu perbudakan itu buat santri itu. Abad dulu waktu kita dijajah kayak begitu. Yang ngesot sama penjajah dengan ngesot ke kiai konteksnya sama atau beda? Beda. Harus cerdas begitu dong. Santri itu harus begitu dong. Tidak hanya terjebak dalam framing semata. Nih, lihat noh. Kiainya mobilnya bagus, sarungnya mewah, handphonenya juga iPhone. Ngomong-ngomong saya punya iPhone, saya punya jam tangan. Ini waktu ke Jerman dikasih jam tangan mahal merek Fossil. Itu bukan saya yang minta, saya dikasih sama jemaah. Saya punya HP iPhone, waktu itu ceritanya saya berkunjung ke satu kota, ada seorang dai besar, dia ngasih saya amplop gede banget. Gede banget amplopnya itu, kaget saya. Wah, saya pikir karena dia seorang pendakwah, saya gunakan itu harta untuk kepentingan dakwah lagi. Saya belikan HP iPhone karena saya tahu zaman sekarang handphone itu sangat penting. Buat apa? Buat dakwah di media digital itu. Karena kalau kita lihat video orang, videonya remek-remek itu kan kita juga bosan ya. Kalau posting sesuatu, fotonya jelek kan itu mempengaruhi ya enggak? Gak ada masalah dengan kemewahan itu selama digunakan untuk yang manfaat. Kenapa sih masalahnya kalau orang kiai, ustadz itu menggunakan barang mewah? Kenapa kok ujung-ujungnya itu, wah ini memperbudak santrinya, ini jualan agama ini. Dengar kayak gitu gak? Jualan agama sejak kapan? Kiai-kiai jualan agama itu. Yang ada mereka memperjualbelikan dirinya untuk kepentingan agama. Dalam arti mereka berkhidmat, mencurahkan hidup, waktu, pikiran dan tenaganya untuk agama. Itu kiai yang paling banyak tuh begitu. Tapi ada kiai-kiai yang mohon maaf CABUL, ada. Itu ada. Kiai yang memang dia itu berbisnis dengan sekolahnya ada, tapi itu berapa persen dari kiai-kiai kita yang punya khidmat luar biasa kepada umat. Adik-adik saya pernah ke daerah Tegal. Ke daerah Tegal ada ponpes namanya At-Tauhidiyah. Santrinya sekitar 6.000 orang, 3.000 putra, 3.000 putri. Ke sana saya naik kereta.
Nama kiainya itu Kiai Ahmad. Punya ayah namanya Kiai Said. Kiai Said ini seorang wali besar. Sampai-sampai dikisahkan dalam mimpi gurunya namanya Kiai Ubaid. Kiai Ubaid sebelum meninggal didatangi sama Rasulullah. Rasulullah datang dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ngasih tahu ke Kiai Ubaid, ini pengganti setelah kamu, Kiai Said ini. Sekarang Anda kalau berkunjung ke pesantren itu, santri-santrinya itu para ahli ilmu akidah rata-rata. Dan mereka itu biasa musyawarah sama masyarakat sekitar sampai jam 2, jam 3 malam. Menjawab kegelisahan orang-orang di sekitar tentang masalah keimanan. Keren apa enggak itu coba santri itu? Subhanallah, ponpes disanain. Saya nanya, apa rahasianya itu bisa begitu? Kalau boleh tahu SPP-nya berapa sebulan? Saya tanya iseng-iseng sama orang terdekatnya itu, orang terdekat kiainya. 150.000 Ustadz. Maksudnya? 150.000? Iya 150.000. Makannya gimana? Normal kata dia. Terus itu ekonomi pondok bisa berjalan gimana? Ada bisnis? Nggak ada, biasa aja. Berjalan normal. Atau mungkin ada hal yang kita nggak tahu ya, yang mereka, saya nggak tahu. Tapi yang jelas jawabannya begitu. Kemudian ada satu keteladanan yang ini sangat mahal dan menjadi bukti telak bahwa para kiai yang betul-betul kiai itu jauh dari apa yang diberitakan di media-media itu. Kiai Ahmad ini punya istri, anaknya itu suatu ketika pergi ke luar negeri, pulang dari luar negeri habis umroh kalau nggak salah ceritanya ke saya itu. Sampai di bandara dijemput oleh pihak pesantren dengan menggunakan uang pesantren. Padahal pesantrennya pesantren milik keluarga itu. Bukan pesantren siapa-siapa, bukan pesantren wakaf. Milik keluarga itu, keluarga Kiai Ahmad itu. Pesantrennya itu. Ngejemput anaknya pakai uang pondok. Sampai di rumah, bendaharanya itu laporan. Pas tahu ketika laporan ada uang digunakan untuk kepentingan menjemput anaknya, ada kepentingan menggunakan uang demi anaknya, itu marah luar biasa. Pondok itu buat khidmat kepada masyarakat, bukan buat kita. Diomelin. Gara-gara apa itu? Gara-gara menggunakan uang pesantren buat anak, padahal itu cuma ngejemput di bandara doang. Kalau orang kayak kita kan apa masalahnya sih kayak begitu? Oh enggak. Kalau orang-orang yang waro itu, mereka itu beda standarnya dengan kita. Mau Anda bilang itu kayak jualan agama kayak begitu? Kayak gitu jualan agama? Dari mana jualannya itu? Dan beliau itu punya prinsip gimana caranya pondok pesantren ini menjadi yang paling murah dan tidak memberatkan orang. 150.000 itu masih banyak yang nunggak katanya. Kebayang gak itu? Tapi saya percaya dengan hadis Nabi SAW. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong hamba selama hamba itu menolong hambanya yang lain. Pokoknya orang kalau hidupnya rajin nolong orang lain, gak akan melarat dia. Saya membuktikan berkali-kali di episode kehidupan saya. Banyak sekali. Kalau kita punya spirit menolong orang, berkhidmat kepada orang, membahagiakan orang, Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang akan membahagiakan dan menolong kita. Catat baik-baik. Kalau nggak mau masa depan suram, adik-adik tanamkan kesadaran semacam itu. Saya belajar, selesai belajar saya ingin berkhidmat kepada umat dengan ilmu saya. Anda nggak usah pikir dengan kerja di mana. Santri ini katanya lulusan pondok, suka nggak jelas masa depannya. Mau kerja di pabrik, nggak jelas kualifikasinya apa santri itu. Mau kerja di perusahaan mana yang kemudian bikin rekrutmennya itu apa namanya? Apa sih namanya kayak gitu tuh? Ketentuannya apa namanya itu? Iya, santri. Enggak kan? Rata-rata kan? Tapi ingat itu prinsip. Saya dulu alhamdulillah punya mindset kayak gitu. Pokoknya yang penting saya kuliah aja. Yang penting saya mondok, saya kuliah, bodo amat lah nanti kerja mau gimana juga. Udah gitu jurusannya akidah filsafat lagi. Jadi kalau kerja itu paling gak jelas kerjaannya emang. Kerja apa filsafat? Mikir-mikir. Bahas Aristoteles, Plato, Sokrates.
Rene Descartes, Immanuel Kant kayak begitu. Apa? Mau bahas apaan di masjid laku kayak begitu? Nggak akan ada orang yang dengar. Coba ada bahas pandangan Socrates dan Aristoteles tentang metafisika ketuhanan. Yang hadir paling 5 orang doang. 3 mahasiswa UIN pun. Iya, santri. Saya pernah nyobain ngajari santri saya ilmu mantik. Ada yang garuk-garuk, ada yang selonjoran, ada yang ngantuk-ngantuk begini. Oh, kata saya udah nggak cocok sama mereka. Ilmu-ilmu yang saya pelajari itu kayak begitu. Ternyata adik-adik semuanya, kalau kita belajarnya benar, memang nawaitu belajar saya pengen jadi ahli titik. Saya pengen bermanfaat untuk orang banyak. Udah selesai sampai di situ. Ternyata sampai sekarang ilmu itu masih manfaat buat saya. Apa manfaatnya? Ternyata itu membantu saya dalam berpikir secara logis. Kalau ceramah itu kira-kira kita terbiasa runut gitu ya. Kemudian menyampaikan argumen yang masuk akal, dan generasi sekarang itu suka sama yang begituan. Yang logis-logis jawaban itu gitu loh. Gak mengandalkan tek-tek Quran dan hadis. Kadang mereka lebih suka jawaban yang rasional itu. Itu ngebantu saya. Belajar filsafat itu. Dulu saya gak ngebayang apa manfaatnya ya belajar filsafat kayak begini. Udah gitu pusing-pusing lagi. Belajar kayak gitu tuh emang bikin capek doang, terus terang aja. Tapi dulu saya gak membayangkan, sekarang itu kerasa. Oh, kalau kita niat belajarnya serius dan bagus, insya Allah itu ilmu gak akan sia-sia. Kadang-kadang saya ditodong sama anak-anak segede gini nih, nggak tahu nih nanti ada nggak penodongan itu. Ditodong dengan pertanyaan-pertanyaan, kayak kemarin waktu saya ke Bogor tuh ada santri tiba-tiba ngomong begini, Ustadz, saya pengen jawaban, saya udah ngajuin ini ke banyak orang, tapi saya nggak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan. Apa pertanyaannya coba? Kalau Quran itu kitab yang sempurna, kenapa dia perlu dijelaskan lebar-lebar kayak begitu katanya? Kalau sempurna kan harusnya jelas-jelas saja. Kenapa harus ada butuh tafsir, butuh ilmu ini, butuh ilmu itu? Itu nggak pernah saya terima dari anak segede gitu. Oh iya juga ya. Kan harus langsung connect tuh kepala tuh. Gak usah nyari, kalau nyari Google dulu kan kita malu juga. Apalagi nanya ChatGPT. Chat tolong jawabin pertanyaan ini. Dia bisa jawab ChatGPT itu. Tapi kadang jawabannya kadang-kadang nggak memuaskan juga. Itu ilmu-ilmu logika, filsafat itu saya merasakan gunanya ketika itu tuh. Wah, saya nggak sia-sia ngambil jurusan akidah filsafat dulu. Dapat pertanyaan kayak gini langsung connect kepala saya, seret gitu, kasih jawaban. Saya kasih jawaban, di akhir saya tanya, gimana? Udah puas belum dengan jawabannya? Alhamdulillah. Gak ada ilmu yang sia-sia. Apalagi ilmu yang berkhidmat kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang adik-adik pelajari di sini. Jangan pernah mencemaskan masa depan, karena cara terbaik untuk mempersiapkan masa depan adalah memaksimalkan tugas yang kita dapat sekarang. Itu quote bagus itu. Catat dulu. Buat story, WA story. Ulang. Tapi kadang-kadang saya kalau disuruh ngulang suka ada salahnya. Itu instan aja kayak gitu, spontan. Jangan pernah risau. Tadi saya nggak pakai risau ya. Apa tadi itu? Jangan pernah cemas dengan masa depan, karena cara terbaik dalam mempersiapkan masa depan itu adalah memaksimalkan tugas yang kita dapat sekarang. Bener nggak omongan saya? Iya. Kalau Anda serius belajar sekarang, bodoh amat orang ijazahnya, orang nggak akan nanya deh. Ijazahnya apa, IPK-nya berapa, nggak akan nanya. Anda belajar serius, Anda punya keahlian banyak, selesai sekolah, percaya dah omongan saya, Anda nggak akan jadi pengangguran. Karena manusia itu akan bermanfaat dengan keahliannya, bukan dengan isi kantongnya. Bagus juga tuh. Yang kedua, ikutan. Quote yang kedua. Manusia itu akan bermanfaat dengan keahliannya, bukan dengan isi kantongnya. Isi kantong bisa manfaat Ustaz? Bisa, tapi kadang-kadang sebentar doang. Neraktir teman selesai. Apa? Dampak jangka panjangnya apa? Ya kalau isi kantongnya tebal. Kalau isi kantongnya cuma 50.000 apa? Ilmu, walau sedikit ilmu itu, kalau Anda cara menyampaikannya bagus, itu akan berikan dampak luar biasa. Mengubah cara berpikir orang, mempertebal iman orang, cara berpikirnya, prinsip hidupnya.
tindak tanduk kehidupannya bisa dipengaruhi oleh kata-kata dan ilmu Anda itu, walau sedikit. Jadi selama ini santri-santri itu kenapa kurang berkiprah di masyarakat? Dugaan saya ketika belajarnya kurang serius dalam memupuk keahlian. Gak usah berharap jadi Imam Nawawi ya dek. Bisa ilmu tafsir, bisa ilmu hadis, fikih, usul fikih, pakar semuanya. Gak usah berharap jadi yang begitu. Udah gak ada orang zaman sekarang kayak begitu. Cukup Anda dalami ilmu yang Anda suka, jadilah ahli dalam bidang ilmu itu. Satu ilmu saja. Kalau Anda mantapkan, satu ilmu yang dikuasai secara mantap itu lebih baik ketimbang banyak pengetahuan tapi tidak didasari oleh keahlian. Bagus juga itu. Quote tadi itu. Apa coba bunyinya itu? Satu ilmu yang dikuasai secara mantap itu lebih baik ketimbang banyaknya pengetahuan yang tidak didasari oleh keahlian. Iya kan? Selesai mondok belajar fikih, iya, usul fikih, iya, qawaidut tafsir, qawaidul usul, dipelajari semuanya. So setelah Anda belajar Anda bisa apa? Nggak tahu. Disuruh ngajar ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa. Ya Anda nggak akan berguna. Mending Anda sekarang fokuskan belajar satu bidang keilmuan, jadi ahli dalam bidang ilmu itu, Anda akan bermanfaat untuk masyarakat luas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan nggak perlu ya.